Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang teori produksi. Ya, ini saya ambil dari slide share ya, dan menurut saya cukup bagus untuk dipergunakan untuk membahas tentang teori produksi ya. Jadi ada dua yang dibahas, yaitu produksi itu apa, fungsi produksi itu bagaimana. Produksi adalah kegiatan memproses input menjadi output. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang disebut fungsi produksi. Di mana fungsi produksi ini bentuk persamaannya adalah seperti ini ya, yaitu hubungan antara tingkat input yang digunakan dalam proses dengan tingkat output. Secara matematis bisa dilihat seperti ini, di mana Q atau output adalah fungsi dari kapital, labor, raw material, dan teknologi. Teori produksi sederhana ini menunjukkan bahwa quantity outputnya itu adalah fungsi dari labor saja. Ini disebut dengan fungsi produksi satu input, di mana akan terjadi law of diminishing return lagi ya, seperti yang sudah pernah kita bahas ya, bahwasanya penambahannya itu penambahannya justru berefek kebalikan, di mana setiap tambahan satu input labor atau tenaga kerja itu kalau input yang lain konstan, itu nanti lama-lama akan terjadi ketidakefisienan. Jadi jumlah tenaga kerjanya ditambah, tetapi produksinya tidak bertambah secara signifikan. Rumus satu variabel, di mana marginal product of labor MP dengan L kecil itu extra output per unit change in labor use, yaitu jadi marginal produk dari labor ini sama dengan total produksi dibagi labor. Kalau APL, total product divide by quantity of labor use. Oh, ini kayaknya ada yang ini kayaknya salah ininya ya. Jadi seharusnya kalau kata-katanya adalah change in labor use, berarti itu delta ya, atau perubahan. Nah, kalau quantity baru L saja. Oke, kemudian apa selanjutnya? Tahap produksi. Produksi total naik, produksi total turun. Produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat, dimulai dari titik origin semakin ke satu titik, kemudian kurva total produk di mana AP maksimum sama dengan marginal product, atau bersinggungan. Produksi total pertambahannya semakin lama semakin kecil. Kemudian tahap kedua ini dimulai dari titik AP maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0 atau total produksi maksimum. Nah, produksi total mulai turun ketika, atau ini disebut tahap ketiga ya,
Tahap 3 ini meliputi di mana marginal product itu negatif. Ya. Bagaimana dengan 2 input? Nah, kalau 2 input tidak hanya labor saja ya. Nah ini, jadi 2 inputnya adalah labor sama kapital. Nah, marginal rate of technical substitution, daya substitusi teknik marginal. Apa ini maksudnya? Marginal rate technical substitution menunjukkan jumlah input modal yang harus dikorbankan oleh produsen untuk memperoleh tambahan satu input labor agar tetap berada pada isokuan yang sama atau mempertahankan output yang sama. Jadi awal-awal belajar teori ekonomi itu kan kita mengenal yang namanya opportunity cost begitu ya, atau biaya kesempatan yang hilang. Jadi kita harus menimbang-nimbang sebanding nggak sih modal yang kita keluarkan untuk membiayai karyawan, penambahan karyawan ini dengan output yang akan dihasilkan. Nah itu kita hitung-hitung. Kalau ISO cost menunjukkan berbagai kombinasi gabungan input faktor tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli dengan anggaran tertentu, di mana persamaannya cost sama dengan WL ya, wage sama labor ditambah R biaya modal per unit sama K atau capital. R itu kalau nggak salah rent ya, biaya sewa begitu ya. Keseimbangan produsen berada dalam kondisi seimbang apabila sejumlah pengeluaran tertentu ia dapat menghasilkan output yang maksimal atau menghasilkan sejumlah output tertentu dengan biaya yang minimal. Selanjutnya kita akan melihat Cobb-Douglas Production Function Theory. Ini sebuah slide dari Gaurav Dolwal ya. Menurut saya cukup relevan. Isinya apa saja? Backgroundnya, definisi, kemudian persamaannya, kemudian teori ini apa syarat-syaratnya, kegunaannya, dan kritik atas teori ini. Nah, pada 1900 sampai 1947, Charles Cobb dan Paul Douglas memformulasikan dan mencoba sebuah fungsi produksi melalui beberapa bukti-bukti statistik. Definisinya bahwa Cobb-Douglas functional form of production function itu dipergunakan untuk mempresentasikan hubungan antara output dengan dua input. Persamaannya adalah di bawah ini, di mana P adalah total production, L itu labor, K capital, kemudian B total factor productivity atau efisiensi koefisien. Kalau alpha dan beta adalah output elastisitas dari labor dan capital. Nilai-nilai di sini adalah konstan,
dengan catatan teknologinya tetap ya. Sederhananya seperti ini. Garis horizontal lebar, yang vertikal capital, yang slope atau miring itu fungsi produksinya. Pertanyaannya, jadi ini adalah contoh pertanyaan ya tentang fungsi produksi. Perusahaan Washington Pacific memiliki fungsi produksi di bawah ini, ya, di mana kuantitas itu sama dengan B itu tadi kan koefisiennya tadi ya, koefisien efisiensi dengan L, K, E, labor, capital sama energi, energi input. Jadi berarti dia sudah 3 input kalau ini ya. Kemudian jika fungsi produksi itu digambarkan dengan sebagai X, produktivitas produksi dengan labor dan kapital. Kemudian kalau begitu, maka derivasi dari DPDL ini adalah disebut dengan marginal production. Kalau berhubungan dengan labor, namanya menjadi marginal productivity of labor. Kalau berhubungan dengan kapital, namanya menjadi marginal productivity of capital. Marginal rate of technical substitution. Itu apa? Yaitu adalah jumlah di mana kuantitas input harus dikurangi ketika satu extra unit of input yang lain digunakan sehingga outputnya tetap konstan. Hal ini menggunakan yang namanya kurva isoquant. Ya, kita skip langsung ke usage atau kegunaan. Mendemonstrasikan bagaimana formula produksi digunakan di data yang sesungguhnya. Jadi fungsi Cobb and Douglas ini mempergunakan metode least square to fit the data. Contohnya seperti ini. Diketahui fungsinya adalah 1,01 dengan L alfanya 0,75 dan kapital betanya 0,25. Nah, kalau dimasukkan angka di tahun 1904 dan 1920, maka keluar hasil 126 dan 235 pada tahun berapa ini? 1904 dan 1920. Coba kita lihat. Nah, pada 1920 ternyata produksinya 231. Nah, hampir mirip ya. Hasil perhitungan 235. Jadi, oleh karena itu fungsi Cobb-Douglas-nya ini dipergunakan secara global begitu ya, karena terbukti